Selamat pagi siswa-siswi kelas 9, ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan masuk pada materi pameran seni rupa. Selamat belajar. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu mendeskripsikan tujuan dan fungsi pameran seni rupa bagi siswa. Kedua, mengklasifikasikan berbagai jenis pameran. Dan yang ketiga, memahami prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa. Untuk pengertian pameran itu sendiri, pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni untuk dikomunikasikan, diperkenalkan, dan diperlihatkan sehingga nantinya dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Untuk tujuan pameran itu sendiri, yang pertama adalah membangkitkan semangat siswa dalam berkarya seni. Kedua, menumbuhkan sikap apresiasi terhadap karya seni. Ketiga, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melatih kerjasama kelompok. Fungsi pameran itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai media komunikasi antara siswa dengan apresiator. Kedua, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berseni. Ketiga, sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Dan yang keempat, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi siswa itu sendiri. Jenis pameran. Pertama, berdasarkan ragam karya atau jenis karya yang dipamerkan, yang mana terdiri dari pameran homogen. Pameran homogen itu sendiri adalah jenis pameran yang menampilkan satu jenis karya seni saja. Maksudnya di sini, dalam sebuah pameran hanya menampilkan karya seni patung atau menampilkan karya seni lukisan, ataupun juga hanya menampilkan karya seni kriya. Nah, seperti pada contoh gambar di samping, di mana pameran itu hanya menampilkan karya berupa lukisan saja. Nah, berbeda dengan pameran heterogen, yaitu adalah jenis pameran yang menampilkan berbagai jenis karya seni. Nah, seperti pada gambar di samping, di mana pameran tersebut tidak hanya menampilkan sebuah karya lukisan, tetapi juga menampilkan karya patung. Nah, inilah termasuk ke dalam kategori pameran heterogen. Lalu berikutnya, berdasarkan jumlah peserta ataupun seniman, yang terdiri dari pameran tunggal. Merupakan jenis pameran yang menampilkan hasil buah karya satu orang saja ataupun seniman. Ya, seperti pada gambar di samping. Jadi bisa mencontohkan seperti gambar di samping. Dalam suatu pameran itu hanya menampilkan satu karya orang saja, ya. Tetapi karya yang ditampilkan itu banyak. Hanya yang dibuat oleh satu orang saja atau satu orang seniman saja. Itu adalah pameran tunggal. Lalu ada juga pameran kelompok. Adalah jenis pameran yang menampilkan karya-karya dari beberapa orang seniman ataupun kelompok. Ya, jadi dalam pameran tersebut ada banyak karya-karya yang dibuat dari beberapa orang ataupun kelompok, ya. Itu untuk berdasarkan jumlah peserta. Lalu berikutnya, berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Pertama adalah pameran indoor, yaitu di dalam ruangan. Merupakan jenis pameran dengan mengambil setting atau tempat yang tertutup. Nah, misalnya di sini adalah gedung ataupun sebuah museum. Nah, penyelenggaraan pameran indoor sendiri harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, ataupun sirkulasi pengunjung, ya, di mana pengunjung itu merasa nyaman ketika melihat pameran yang dipamerkan.
Lalu yang kedua adalah pameran outdoor atau di luar ruangan. Merupakan jenis pameran yang penyelenggaraannya berada di ruang terbuka atau di luar ruangan. Ya, seperti pada gambar di samping. Berikutnya adalah tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama adalah persiapan penyelenggaraan pameran, yang meliputi publikasi. Nah, publikasi adalah kegiatan menyebarkan informasi melalui medsos, spanduk atau poster, dan melalui selebaran. Kedua adalah persiapan dalam penyeleksian karya yang dikumpulkan dari beberapa orang ataupun seniman. Lalu yang ketiga adalah menyediakan perlengkapan pameran, mulai dari sketsa, meja, label karya, buku tamu, buku kesan atau pesan, dan lain sebagainya. Sketsa adalah papan atau benda-benda yang digunakan untuk menyekat ruangan. Nah, sketsa sendiri itu dapat berfungsi sebagai untuk tempat memajang karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya adalah seni lukisan. Lalu label karya adalah informasi yang memuat nama pembuat, asal sekolah atau kelas, ya, ini ditujukan untuk para siswa, lalu judul karya, jenis karya, bahan yang digunakan, dan teknik yang dipakai. Nah, label karya itu ditempel di bawah ataupun di samping karya. Lalu ada buku tamu. Nah, buku tamu itu memuat nama pengunjung, jabatan atau pekerjaan pengunjung, serta tanda tangan. Lalu ada buku kesan ataupun pesan, yang mana berisi kesan dan pesan dari pengunjung tentang pameran yang berlangsung. Nah, nantinya buku kesan atau pesan itu berguna untuk bahan evaluasi dari pameran, yang terdiri dari kelebihan ataupun kekurangan selama pameran berlangsung. Selanjutnya adalah menyiapkan ruang pameran dan menyusun acara pembukaan dan penutupan pameran. Selanjutnya, tahapannya adalah penataan ruang pameran, yang terdiri dari mendekorasi ruangan pameran, ya, mendekorasi ruangan pameran. Lalu, memajang karya seni rupa yang dipamerkan sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau lukisan itu sebaiknya dipasang di sketsel. Kemudian, karya-karya seni yang memang tidak bisa dipajang di dinding ataupun di sketsel bisa ditaruh di meja. Ya, disesuaikan dengan tempatnya, yang memang tetap memandang nilai estetis, ya. Lalu selanjutnya adalah menempel label karya, seperti yang Mem jelaskan tadi di slide sebelumnya. Lalu berikutnya adalah memasang meja dan kursi penerima tamu atau informasi dan tempat untuk menaruh buku kesan dan pesan. Lalu memasang lampu sorot di tempat yang dibutuhkan. Ya, lampu sorot itu biasanya itu digunakan di tempat ruangan tertutup, ya, ataupun indoor, ya, di mana memang penting dalam pameran itu sebuah pencahayaan. Kalau biasanya di ruang terbuka seperti outdoor itu merasa tidak terlalu perlu dalam penggunaan lampu sorot, ya. Nah, ini contoh denah ruangan pameran kelas, ya, contohnya. Di situ ada keterangan A, tempat masuk, ya. Lalu ada B di situ merupakan meja buku tamu, lalu ada dekorasi bunga. Kemudian yang bagian D itu meja buku, kesan atau pesan, kemudian E itu keluar. Nah, ini jalur atau denah ruangan untuk pameran di kelas. Lalu yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap puncak dari seluruh kegiatan,
di mana meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara, penempatan petugas jaga stand, ya. Petugas jaga stand di sini atau seksi stand itu berfungsi atau berguna untuk membantu para pengunjung, ya, dalam memahami sebuah karya, ya, atau juga mereka bisa menjadi penerima tamu untuk memandu pengunjung yang datang ke dalam pameran. Kemudian penampilan hiburan penyerta dan pengadaan dokumentasi. Dan yang terakhir, upacara penutupan, ya. Jadi ada acara penutupannya. Demikianlah materi hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.